Pertama unsur langit dan unsur bumi. Unsur bumi artinya kita memiliki elemen yang mendasar yang disebut dengan jasad. Karena elemen itu berbasis kepada bumi, sehingga tumbuh kembang kita tidak akan pernah terlepas dari hal tersebut, karena asal muasal kita dari tanah. Kemudian yang kedua, elemen yang kedua adalah yang kita kenal adalah elemen dari langit. Itu adalah ruh kita. Jasad ini tidak akan berfungsi kalau tidak ada pertemuan dari keduanya. Pertemuan dari ruh dan jasad itu ya akan menggerakkan diri kita. Tentu di dalam hal ini jasad kita harus bergerak dan semuanya terkoordinasi dengan apa yang disebut dengan otak kita. Maka kita mengenal adanya akal. 3 elemen dasar inilah yang kemudian menjadi isu kita. Tatkala kita memahami apa arti hidup, dikala itulah kita membutuhkan arah hidup. Tatkala seseorang memiliki arah hidup, maka dia akan memiliki nilai. Semisal Mbak Yuris dari sini pengen ke pasar minggu, ada sebuah keterarahan dalam sebuah pergerakan hidup itu sendiri. Semua sumber daya, duit, akal, pikiran, dan semuanya diarahkan ke sana. Karena keterarahan tersebut, maka kita akan mengenal adanya value atau nilai dari proses pencapaian ke sana. Kemudian kita pun karena memiliki sebuah tujuan, kita akan tegas mengatakan jalan yang saya tempuh adalah jalan yang benar atau tidak benar. Kalau misalkan Mbak Yuris misalkan dari sini mau ke Pasar Minggu, kemudian ke Bogor, itu kan nyasar namanya. Rumah saya. Rumah pengalaman. Tapi ada sih angkot. Iya betul. Susah emang rumah dosennya. Artinya kita bisa memiliki satu nilai ini tersesat ataupun tidak. Disitulah kemudian akan kita punya nilai benar atau salah. Namun kehidupan ini tentu tidak hanya berbasis benar dan salah. Yang lebih penting dari itu semua adalah kita memiliki arah hidup kita, itu yang penting. Apa tujuan kita di sini? Tentunya mengharap ridhonya Allah. Segala sesuatu yang kita memiliki sebuah keterarahan, manusia hidup punya arah, maka gaya hidupnya itu akan sangat bergantung kepada tujuan hidupnya. Kalau seseorang dia memiliki tujuan hidupnya naik pangkat, maka semua yang namanya waktu itu, waktu kehidupan dia mengarah ke sana. Sehingga tatkala dia bertemu dengan makhluk hidup manusia ataukah bukan, yang tidak ada korelasinya di dalam rangka untuk pencapaian pangkat tersebut, maka dia akan menegasikannya. Bahkan, ini siapa sih? Sama juga dengan kita. Tatkala manusia itu, maksud saya ada juga manusia yang orientasinya uang dan uang, sehingga dia akan melihat lawan bicaranya bertemu dengan seseorang yang pertama kali terpikir oleh dia, orang ini bisa menghasilkan uang gak dari saya, apa dari dia, atau saya bisa gak tektok dapat uang lewat dia. Yang kemudian ini akan menimbulkan gaya hidup orang tersebut. Kita pahami budaya materialisme, artinya ingin mendapatkan, tujuannya adalah mendapatkan harta kekayaan, jabatan, dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat orang yang memiliki kepahaman tujuan hidupnya adalah kepada materi, maka tatkala dia bertemu dengan kita dan kita tidak memiliki sebuah intersection atau hal-hal yang bisa mensinergikan pencapaian terhadap materi yang diinginkan, sudah dapat kita tebak bahwasanya kita mungkin gak dianggap orang tersebut. Jadi sederhana saja. Lalu bagaimanakah kita sebagai muslim? Sebagai seorang muslim secara tegas, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Apa itu ibadah? Ibnu Taimiyah mengatakan ibadah itu adalah semua aktivitas yang diawali mengharap ridha Allah, dan prosesnya diridhoi sama Allah. Sehingga apapun kita, siapapun kita, sebenarnya
itu tidak menjadi sebuah masalah yang mendasar bagi kita. Misalkan Bu Rini, beliau yang sudah senior, udah tua Bu ya, sudah jadi nenek-nenek, Bu Mirna juga jadi oma. Apa Pak? Jangan, nggak boleh, nanti aja sekarang. Kalau duduk kan. Ya. Itu bukan terletak kepada muda atau tuanya, bukan terletak kepada megang jabatan atau tidaknya, bukan terletak kepada bertitel atau tidak bertitel, tapi lebih kepada sejauh mana sumber daya yang telah didapatnya ini untuk kemudian bisa diarahkan kepada tujuan hidupnya mengharap ridha Allah. Contoh sederhana, kita katakanlah lulusan D3, bisanya emang cempung misalkan nilai kimia. Tatkala kita melakukannya ridho karena Allah Ta'ala, membantu orang, itu nilai ibadah. Nah ini kemudian berhubungan dengan surah yang dikenal dengan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, esensinya adalah kalau kita bersyukur terhadap apa yang telah Allah karuniakan pada kita, umur, pakaian, jabatan, whatever lah itu. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambahkan. Kalau kita kufur, Allah akan memberikan azab pada kita. Azabnya nggak di sini, mungkin di sana, atau mungkin di sini juga. Sehingga apa? Esensinya bersyukur. Apa pengertian syukur lebih dalam? Pengertian syukur lebih dalam itu menggunakan karunia yang Allah berikan pada kita sesuai dengan fungsinya. Semisal HP, fungsinya apa? Pakaian fungsinya apa? Tatkala kita melakukannya itu dengan baik, ya, misalkan katakanlah jabatan kita sebagai A sebagai B, misalkan Tante Uti, ya, jabatannya sebagai tinggi lah gitu ya, general manager. Kalau misalkan Tante Uti melakukannya sesuai dengan tupoksi, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Tatkala mampu untuk ditumbuh kembangkan potensi yang ada, bisa jadi tupoksinya itu untuk dapat sebuah nilai yang lebih kepada masyarakat atau orang yang di bawahnya Tante Uti. Disitulah letak kita bersyukur. Kalau kita mampu bersyukur, Allah akan tambahkan. Bisa jadi wah, Tante Uti luar biasa nih gitu. Akhirnya orang menyukai Tante Uti yang kemudian ya Bapak Jaya melihat, waduh luar biasa ini Tante Uti, dinaikkan itu. Naik Tante Uti. Itu paham tentang la azidanakum, pasti aku tambahkan. Itu di dunia, lalu di akhirat. Jadi sebenarnya hidup ini bukan terletak kepada siapa, apa yang telah kita capai, tapi lebih kepada bagaimana. Pak, kalau begitu berarti nggak usah mencapai tingkat yang tinggi dong jabatan. Oh salah. Jabatan, kemampuan harus tinggi. Karena apa? Dia akan memiliki nilai daya ungkit yang bagus. Kalau misalkan seperti Prof. Bambang, beliau baca Quran, kita yang kayak begini-begini gitu, Masya Allah, beliau sudah profesor baca Quran. Baru. Artinya apa? Itu memberikan induksi, ya Pak Nof ya, memberikan sebuah nuansa kepada kita. Beliau seperti itu baca Quran. Kok kita nggak baca Quran? Itu yang dimaksud dengan leverage. Adanya satu daya ungkit. Seorang pemimpin, dia sholat berjamaah di musola atau dimanapun, orang melihat, oh dia pemimpin, masa saya enggak? Nah, itu yang kita cari. Sebenarnya kehidupan ini letaknya di sana. Jadi, kalau kita memiliki arah hidup kita, kita akan memiliki style gaya hidup kita. Gaya hidup itu akan terlihat dan itu merepresentasikan, merepresentasikan tujuan hidup kita. Sehingga kita bisa lihat kalau lihat kita gitu, oh kita diorangin lah istilahnya. Berarti memang dia melihat kita kena arsiran dalam tujuannya. Kalau ibadah tujuannya arsirannya semuanya. Tapi kalau duit arsirannya kepada bisa dapat duit apa kaya. Kan udah selesai, saya rasa cukup demikian. Mudah-mudahan berkenan di hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.